Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Ini bab tentang masalah karunia, ketaatan dan keikhlasan. Nabi bersabda, man sarrathu, sarra yasurru, surur, kata-kata ya, sarra yasurru surur. Sarra yasurru sururun, gembira. Barang siapa yang menggembirakan dia hasanatuhu, kebaikannya, wasa'athu, dan membuat susah dia gitu ya, saat itu jelek. Kejelekannya membuat jelek atau membuat susah gitu ya. Kejelekannya membuat susah. Jadi kalau dia terlanjur berbuat kejelekan, susah gitu maksudnya. Fahuwa mu'minun, maka dia berarti orang mukmin gitu ya. Jadi ini sifatnya orang mukmin begitu. Jadi kalau berbuat baik atau ditakdirkan barang siapa yang menggembirakan dia hasanatuhu, perbuatan baiknya atau kebaikannya, wasa'ad, dan membuat dia susah, saat sayyi'atuhu, kejelekannya atau perbuatan dosanya, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang mukmin. Nah, ini ciri-cirinya orang mukmin. Ya. Jadi orang mukmin itu kalau berbuat jelek, berbuat baik, gembira. Ya. Kalau berbuat baik, gembira. Kalau berbuat jelek itu susah. Ya. Terlanjur maksudnya, terlanjur. Berarti kalau susah, perbuatan jeleknya ini ya keterpaksaan. Atau mungkin dia lupa, bukan terpaksaan, cuma setelah itu dia disusai gitu ya, dipikiri. Ya Allah, kenapa ya saya kok, gitu ya. Kenapa saya tadi kok berbuat salah, gitu ya. Jadi gitu. Dipikirin kejelekannya. Berarti dia termasuk mukmin, walaupun nanti mukminnya itu ada tingkat-tingkatan ya. Tapi tetap dia berarti di hatinya ada rasa iman. Nah, gitu. Nah, kalau kebalikannya berarti bukan, ya. Kalau berbuat jelek bikin susah, tapi kalau berbuat baik membuat susah dia, kalau berbuat jelek membuat gembira dia. Nah, berarti dia bukan mukmin berarti. Ya. Kebalikannya berarti. Faida waffaqakallahu, waffaqa yuwafiqu taufiqan, taufik itu pertolongan Allah untuk berbuat baik, itu namanya taufik. Ya, jadi taufik. Karena kita biasa kan sama orang, semoga ente dikasih taufik sama Allah, nah, gitu ya. Taufik itu artinya pertolongan untuk berbuat kebaikan. Bantuan Allah untuk berbuat kebaikan itu namanya taufik. Semoga ente kasih taufik sama Allah, nah, gitu ya. Jadi berarti maksudnya semoga engkau sama Allah dibantu untuk berbuat kebaikan. Karena kita di dunia kita itu yang membuat Allah, dan Allah juga yang membuat amal kita. Yang menakdirkan kita berbuat apapun itu Allah. Nah, maka kita minta kepada Allah supaya sama Allah dikasih perbuatan baik. Nah, gitu ya. Supaya sama Allah diberi pertolongan untuk digampangkan untuk berbuat kebaikan. Nah, ini namanya taufik. Apabila Allah memberi taufik, memberi bantuan pada engkau untuk berbuat kebaikan, atau Allah membantumu gitu ya, memberi taufik Allah, wahai al-mu'min, wahai orang mukmin, lil amal bi taati, untuk melaksanakan ketaatannya, amal itu untuk berbuat ketaatan kepada Allah, fal yu'addim farhaka bidzalika, maka besarkan kegembiraanmu bidzalika, dengan sebab itu. Bisa bidzalika. Falyu'adzim farhaka, maka besarkan kegembiraanmu
bidzalika dengan hal tersebut. Karena itu berarti Allah yang memilih kita, ya. Berapa banyak orang yang lain tidak dikasih, tidak dibantu oleh Allah, enggak ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat ketaatan. Nah, gitu ya. Maka harus gembira, berarti Allah milih kita untuk itu. Wal tubalik fi syukrika, dan wal tubalik, dan tubalik itu maksudnya hendaklah wal tubalik, dan hendaklah tubalik, apa namanya, bersungguh-sungguh, ya, sangat gitu ya, fi syukrillahi, di dalam bersyukur kepada Allah, dan hendaklah harus bersyukur, harus sangat betul-betul bersyukur kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, alladzi akramaka, yang telah memberi kemuliaan pada engkau, bi khidmatihi, untuk bisa berkhidmah kepada Allah, berkhidmah dengan melaksanakan taat tadi. Wakhtaraka li muamalatihi, wakhtaraka li muamalatihi, dan memilihmu li muamalatihi, untuk bermuamalah dengan Allah, berdiskusi gitu ya, atau bercangkrama gitu ya. Muamalah itu apa ya? Berhubung ini untuk apa, dan memilihmu untuk nyambung dengan Allah, muamalah. Atau kalau bertransaksi ya, bukan enggak enak ya. Kalau bahasa jual beli bertransaksi. Kita jual beli ke orang gitu ya. Ini bukan transaksi, enggak. Maksudnya bisa nyambung, bisa dekat dengan Allah, bisa connect dengan Allah. Nah, ini pilihan Allah, gitu ya. Orang bisa ibadah, bisa taat, ini Allah yang nakdirkan, bukan semata-mata dia sendiri, gitu ya. Dan berarti kalau Allah menjadikan dia sebagai ahli taat, berarti dengan ketaatannya berarti nanti dia bakal mendapatkan rahmat. Berarti nanti dia calon-calon amalnya ya, dengan amal dohirnya dia ini, berarti dia calon-calon penghuni tempat kebaikan surga. Kalau sampai mati gitu ya, dia menjadi kalau sampai mati sama Allah ditakdirkan menjadi seperti itu, menjadi ahli taat sampai mati. Was'alhu an yaqbal minka bi fadlih, dan mintalah kepada Allah, was'alhu dari kata sa'ala yas'alu, is'al ya, was'alhu itu fi'il amr, hu itu jadi maf'ul bih, fa'ilnya anta muqaddar, anta muqaddar, kembali ke yang baca kita ya. Was'alhu, dan memohonlah, mintalah kepadanya, kepada Allah, an yaqbala, agar Allah, yaqbala qabila yaqbalu, an yaqbala ada an ya, agar Allah menerima minka dari engkau ketaatannya tersebut, bifadlihi, dengan fadl Allah ya. Agar Allah menerima ketaatanmu, kebaikanmu, amalmu dengan fadl Allah. ma yassarahu alaika min salihil amal, yassara yusrun, mudah, apa yang telah Allah mudahkan ya, atau ketaatan amal yang telah Allah mudahkan, alaika, atas engkau, min salihil amal, dari amal soleh, atau atas amal soleh yang Allah mudahkan pada engkau, gitu maknanya. Jadi emma di sini apa ya, maksudnya artinya itu artinya emma itu apa?
Terus kalau di belakangnya ma itu ada min, berarti minnya namanya min bayaniyah, menjelaskan tentang ma. Berarti maknanya ma di situ adalah solihul a'mal itu. Ya. Jadi lebih enak artinya langsung apa disingkat ma yassarahu alaika min solihil a'mal, dari amal soleh yang telah Allah mudahkan pada engkau gitu. Paham ya? Jadi maknanya ma itu min solihil a'mal. Ma yassarahu alaika min solihil a'mal, atas amal soleh gitu ya, atau dari amal soleh yang yassarahu telah Allah mudahkan alaika atas engkau. Kita digampangkan ya, yang mestinya umumnya orang tuh malas, kita dimudahkan oleh Allah. Ya. Ya kayak gini nih, kita mondok gitu ya. Waktu-waktu atau musim-musimnya kita ini seneng keluyuran gitu ya, kalau di kampung ya. Belangkar anane nang di ya, mau pencite uang TKP mungkin ya. Tapi kita nggak dibikin seperti itu. Gitu ya. Yang umumnya orang teman-teman sebaya dengan kita ini umumnya ya selayang-layangan ya, atau kalau di kampung tuh naudzubillah ya, alhamdulillah kita dikasih begini sama Allah. Kalau zaman sekarang anak-anak muda semacam kita ini ya banyak yang jadi nambah kepala banteng ya. Dengan bangganya mereka, kita kok sama Allah dibedakan dengan itu. Nah, ini berarti pilihan ya. Kita di kampung kita seperti itu, banyak teman-teman kita gitu jamaahnya berbeda sudah ya, nambah kepala satu tadi ya. Nah, kita sama Allah dibedakan gitu ya, enggak dijadikan seperti itu. Yang umumnya males, orang mondok tuh males ya Pak ya, banyak kan berapa orang sudah pengalaman di sini ya. Mungkin awalnya semangat, ndelok loh kok jadwalnya full, langsung wes males sudah. Pak balik, karena agak jadi mondok, nangis ya, semberot sudah tadi, ya malah lari kadang-kadang ya, wes ndak balik. Nah, berarti sama Allah nggak dimudahkan itu. Ya. Kemudian qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah, semoga dimuliakan wajahnya beliau. Wajhah ya. Jadi kalau Imam Ali itu, kalau nyebut Imam Ali itu sebutannya karramallahu wajhah. Kalau yang lain-lainnya radhiyallahu anhu. Ya. Ini kekhususan untuk Imam Ali. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena beliau itu seumur hidup tidak pernah melihat kemaluannya. Soalnya remeh ya, apalagi yang lain, yang maksiat yang lain, kemaluan sendiri tidak mau. Gitu ya. Qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah, semoga dimuliakan Allah. Kunu biqabulil amali aham minkum bil amal. Kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amali. Kunu jadilah ya, kunu biqabulil amali, dengan diterimanya amal, ahamma lebih aham itu lebih penting ya, lebih dipentingkan atas kalian bil amali, atas amalnya. Maksudnya jadilah kalian itu lebih perhatian terhadap qabulnya amal, diterimanya amal ya, itu daripada amalnya. Jadi yang perlu dipentingkan, yang sangat yang sangat dipentingkan oleh kita itu qabulnya amal gitu ya. Kalau bisa lebih
lebih diperhatikan qabulnya daripada amalnya. Loh, berarti nanti kita tidak perlu memperhatikan syarat sahnya misalkan, enggak ya. Tetap kita kalau beramal itu syarat sahnya dilaksanakan gitu ya, sudah. Syarat sahnya dilaksanakan, jadi syarat rukunnya disempurnakan, sudah ya. Kemudian setelah itu jangan lupa gitu ya, ada yang lebih penting lagi dari itu adalah syarat qabulnya. Nah, artinya kalau terhadap syarat qabul itu harus kita tuh perhatian, harus diteliti gitu maksudnya. Kalau syarat dan rukunnya itu ya tetap kita kerjakan, cuma ndak segenting memperhatikan syarat qabul. Misal kita sholat. Apa itu syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat yaitu melaksanakan wudhu dan semacamnya. Kemudian melaksanakan rukun-rukun dengan sempurna gitu. Cuman kita ndak kalau dalam syarat ndak harus kita tuh perhatian terhadap syarat tersebut. Misal kalau kita wudhu kan termasuk syaratnya sholat, ya. Syarat sahnya sholat adalah wudhu. Kita kalau melaksanakan wudhu, walaupun wudhu ini termasuk syarat sahnya sholat, kita ndak boleh sangat teliti betul, malah nanti itu dilarang di dalam syariat, menjadikan was-was. Jadi wudhu itu karena saking perhatiannya terhadap wudhu, takut ndak sah, gitu ya. Takut ndak sah wudhunya sampai dia ini ngepaskan niat itu kayak sulit gitu ya. Jadi nawaitu sama sama sampainya air itu dia berusaha untuk ngepas satu waktu. Nah, sampai seperti itu. Sampai kadang-kadang ada orang itu ya nawaitu dengan anukan air itu sampai berapa kali? Nawaitu. Gitu ya. Ada kan seperti itu ya. Ini karena saking perhatiannya terhadap syarat sahnya wudhu tadi. Yang mana wudhu tadi merupakan wasilah untuk syarat sahnya sholat. Takut tidak sah sholatnya sehingga harus sah wudhunya. Sehingga wudhunya itu diperberat. Nawaitu. Gitu ya. Atau dia ketika sholat, ya. Ketika sholat syarat rukunnya sholat apa? Rukunnya sholat itu harus niat, kemudian takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram itu harus disamakan, harus berbarengan. Juga gitu sulit dia kadang. Takut tidak sah sehingga sangat perhatian terhadap masalah membersamakan niat sama takbir. Usolli. Gitu ya. Usolli. Ya, ada kan? Ya. Ada seperti itu. Ya. Jadi takut tidak pas, jadi untuk ngepaskan dalam hati niat, kemudian luarnya takbir Allah, sampai berat. Dia ini sebenarnya dalam saat tercela tidak boleh gitu. Ini akibat dari awalnya dia ini terlalu fokus terhadap perasaan takut takut tidak sah. Nah, makanya di sini tidak boleh. Kalau tentang masalah syarat rukunnya sholat, pokoknya sudah dilakukan lah, sesuai coba jangan diberatkan, gitu. Ojo ngepas usolli al gitu ya, sampai gede-gede koyok perasaan dia, paling hebat, padahal kita ndelok saken gitu ya, saken soro, mau sholat soro, soro, wudhu soro. Sampai air tamperno nang wajahnya, jebras gitu. Ya. Takut ndak sah. Boleh ndak boleh itu. Ya. Jadi kalau tentang syarat rukunnya ibadah, pelaksanaan ibadah, ya kita harus lakukan sesuai dengan fikih. Cuma jangan dibikin berat seperti itu, ndak boleh. Yang harus dibikin berat itu adalah syarat qabulnya. Oh ya, nah ini maksud Imam Malik itu seperti ini. Ya. Yang harus ditekankan, yang harus lebih aham itu harus lebih dipentingkan, dibuat penting, ya sangat dibuat penting adalah
tentang bagaimana, qabulnya itu bagaimana. Ya. Jadi diteliti betul tentang makanannya, nanti kekhusyuannya gitu ya. Setelah dia masuk sholat, ya, gitu. Kalau sholatnya, pokoknya sudah secara dohir dia sudah melaksanakan sesuai dengan apa tadi ilmu yang dia pelajari sudah selesai, gitu ya. Masalah berwudu, bersuci misalkan, nggak perlu diteliti gitu ya gitu. Nanti kalau dia jalan ndak sandalan, aduh, engko ono telek, ono sisa telek. Sehingga dia jinjit-jinjit. Ya kan lucu juga. Nanti ke sini ke toko ya ojo sebrodo lah. Ya, pakai sandal. Nanti anak ngomongin langsung dia gak sandalan kabeh, kotor kabeh di sini. Ya. Misal satu saat kita ke toko misalkan ya. Terpaksa nggak ada sandal. Apa harus ndak ke toko? Ya tetap ke toko. Ya apa nih? Saya ndak sanggup. Ya apa najis nanti apa aspal itu? Kata siapa najis? Ya. Yang lebih najis itu ente gitu ya. Bukan aspal itu. Ya. Wah, enggak ada kotoran ayam loh. Mana di sini enggak ada ayam? Lah itu kakinya orang loh. Orang ojo sudan ya. Kakinya orang datang mungkin dia di sudoni bawa apa dia kotoran ayam di sandalnya. Belum tentu. Ya. Ya sudah kalau enggak ada secara dohir ya sudah suci sudah gitu. Ojo dipikir dalam-dalam. Paham ya? Gitu. Kita sholat sudah, pokoknya sholat sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa kitab yang sudah kita pelajari, sudah jalan bismillah ya, pokoknya sudah khusyuk, hadirkan niat ya, semuanya ya. Lagian nah itu ya juga kalau orang apa tadi was-was dalam sholat apa dalam niat sampai memberatkan Allah gitu ya, berarti orang itu kurang pinter ya, kurang pinter dia berarti. Ngajinya paling satu kitab tok ya, ya ngajinya satu kitab tok, bukan meremehkan dah masalah niat itu ya. Terlebih masalah niat itu kan apa namanya khilaf juga antara ulama. Kalau di mazhab yang lain niat itu ndak harus ndak harus bersamaan dengan takbir itu ndak. Ya. Enggak ada niat itu enggak ada. Madhab lain, jadi di madhab lain tuh enggak ada niat. Ya pokoknya sholat itu takbir gitu ya. Wudu itu ya apa sih wudu itu? Wudu pokoknya ya basuh muka, tangan. Untuk niat enggak ada mereka. Enggak ada dalam hati nawa itu enggak ada. Ya. Jadi khilaf antara ulama. Kemudian madhab yang ada di luar itu di Syafi'i ada gitu. Tetapi nanti apa namanya derajatnya bukan di sahih, doif ya, di doif di bawah atau syad mungkin pendapat jarang, tapi tetap ada ya. Itu keistimewaannya madzhab Imam Syafi'i gitu. Anda dulu Beb Soleh pernah jelaskan termasuk keistimewaannya madzhabnya Imam Syafi'i itu semua apa yang ada di madzhab lain itu ada di Syafi'i. Ya. Cuman itu nanti ada bukan di tingkatan atas, bukan di as-shah atau sahih. Karena hukum itu kan pertama as-shah, yang kedua bawahnya sahih. Ya. As-shah, sahih baru dhaif. Baru nanti syad gitu ya, ada syad, ada apa? Ada jarang, hukum satu jarang dan lain-lainnya. Begitu. Termasuk kotoran ya, kotorannya hewan. Apa namanya? Ini. Kotorannya ayam, sapi bahkan ya. Kalau di Imam Syafi'i najis itu. Cuman di madzhab Imam Malik ini madzhab ya, bukan akwal di mereka. Di pendapatnya Imam Malik ya. Itu kotoran hewan itu suci. Sapi itu kotorannya enggak najis.
Ya, Imam Malik. Kalau di mereka as-sahih dan sahih. Kalau di Syafi'i apakah ada? Ada. Ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau orang ngaji gitu. Tapi ngaji Syafi'i nato ya akhirnya jinjit ya. Ke toko aja jinjit. Takut najis. Nah, gitu ya. Takut najis nanti apa? Nah, gitu. Nah, sehingga dia sangat fokus perhatian terhadap soal itu. Bahkan kalau masalah ibadah fokus. Ya, masalah pelaksanaan ibadahnya fokus. Cuma masalah qabulnya dia ndak menghiraukannya. Ini yang keliru. Kalau Imam Ali yang lebih difokuskan itu, yang lebih sangat dipentingkan adalah qabulnya amal bukan amalnya. Paham ya? Jangan salah paham, berarti nanti ndak amal, ndak. Tetap beramal, cuma ojo sangat teliti gitu. Ya, jangan ta'ammuk di dalam amal. Yang harus ta'ammuk itu harus apa tadi? Harus mendalam, harus kikri kalau bahasa anu ya. Itu dalam masalah qabulnya amal bagaimana. Nah gitu. Wudu itu harus diteliti. Kok ada yang enggak basah ya, gitu ya. Kan enggak boleh kan? Ya, wis pokoknya ente wudu lakukan sunnah-sunnahnya, gosokan sudah mari. Nanti kalau ada yang enggak basah ya apa enggak sah loh. Enggak usah diurus itu, ya. Kalau kita enggak tahu enggak apa-apa. Kok ngurusi takut ada yang takut ada yang takut ada yang ketinggalan enggak kebasuh. Ya kalau ente basuhnya biasa-biasa ya bisa. Cuma kalau sudah melaksanakan sunnah kan digosok gitu ya sampai, atau sunnahnya sekian sampai ini sampai ya. Kalau sudah kita laksanakan sunnah insya Allah sudah selesai. Misalkan toh ada yang enggak kebasuh tidak ada masalah. Kalau kita enggak tahu, kalau tahu baru, ikat ya. Kalau soal enggak tahu enggak masalah. Pokoknya sudah laksanakan perintah-perintah itu secara dohir sudah selesai mari. Ya, apa yang ada di kitab laksanakan sudah gitu. Ojo sangat teliti gitu. Ya. Masalah niat misalkan. Sulit untuk wudu. Misal wudu, sulit untuk mengepaskan misalkan ya. Ini enggak usah dipaskan. Ya, enggak usah dipaskan dengan antara nawaitu sama air sampai ke wajah ya, sulit itu. Ya. Ya apa caranya? Airnya siram dulu baru niat. Ya. Air ngerucuk sini nawaitu. Kan sudah selesai mari. Ya. Ya. Atau kalau kalau ragu yes, kalau ada di jedengan mukanya taruh di air ya, tempelno nawaitu, sudah selesai mari ya. Ya kan sudah selesai itu. Kak sampai airnya ditamperno ke wajahnya uson nawaitu biar gitu ya, sampai berapa kali, sampai basah kuyup gara-gara syak dalam niatnya wudu. Nah ini gara-gara dia memperhatikan amal itu. Nah gitu ya. Nah, ini juga tanda berarti dia ini kurang ilmu. Ya orang syak itu berarti kurang ilmu. Orang kalau tawa pintar mesti akan hilang syaknya. Nah ya, orang kalau pintar berarti tidak bakal syak, tidak bakal ada sampai takbir itu diulang ping 3. Allah, sampai gede-gede Allah gitu ya. Ya ada. Berarti bisa diadukan ini kurang pintar orang ini gitu ya. Ya, berarti mau coba kitabnya dia ini kurang banyak ya. Ngajinya kurang banyak. Bingung terhadap masalah niat. Padahal gitu ya, niat itu khilaf juga antara ulama. Ya. Kalau di Syed Muhammad Al-Maliki kata Habib Shalih dulu kita pernah ngaji. Kalau ada murid sampai kedengaran takbir 2 kali, Syed Muhammad Al-Maliki langsung sholat lagi tengeri. Anak yang senang takbir 2 kali itu langsung suruh jadi imam. Ya. Diancam, awas ente 2 kali lempar bengkiak deh. Dilempar ya. Dicokot tuh keburi sampai 2 kali. Ya. Ya dilempar bengkiak itu. Ya saya mau tambah lagi ya, ngelempar bengkiak iso benyot ya. Orang besar kan sama Al-Maliki. Awas, wajib 1 kali. Ente sah ndak sah, betul ndak betul, takbirnya harus 1 kali, gitu. Ya. Ya langsung hilang ya, itu karena penyakit. Ya.
sampai takbir Allah, al gitu ya. Allah. Ada seperti itu, banyak kadang-kadang kita lihat di masjid itu. Karena dia merasa, kurang sempurna ini, kurang sempurna. Kalau jadi koyok-koyok harus lihat Ka'bah gitu ya. Ya. Ada memang ulama seperti itu. Jadi ada, itu nggak bisa ditiru, itu kekhususan itu. Ada sebagian solin itu, salah satu solin itu, jadi takbir itu kalau tidak lihat Ka'bah dia menganggap kurang sempurna. Ya. Jadi kalau sudah kelihatan Ka'bah di depannya baru Allahu Akbar. Ada seperti itu karomah ada. Tapi kalau takbir diulang-ulang karena syak ya penyakit. Nah gitu ya. Fa innahu la yakillu amal makbul. Karena sedikit amal itu yang diterima. Gara-gara apa? Gara-gara banyak orang kurang perhatian terhadap qabulnya amal. Ini ya. Ya jadi yang banyak diperhatikan itu kadang-kadang cuma amalnya yang diperhatikan, cuma qabulnya enggak. Kemudian wala tazalu mu'tarifan bitaksirika anil qiyam biwajibi haqqi rabbika alaika. Dan selalulah wala tazal, dan hendaklah engkau ini selalu mu'tarifan mengakui bitaksirika kekuranganmu. Ya, mengakui atas kekuranganmu dari melaksanakan kewajiban hak Tuhanmu padamu. Jadi kita harus selalu mengakui bahwa kita ini kurang melaksanakan kewajiban. Jangan kita ya makhluk, Nabi aja merasa kurang, malaikat juga merasa kurang melaksanakan hak kepada Allah. Nah gitu ya. Jadi padahal malaikat sudah sehebat itu, mereka pun tetap mereka tetap mengakui atas kekurangan mereka para malaikat itu dari melaksanakan haknya hak Allah atas mereka. Ini karena juga saking besarnya hak Allah. Wa in azuma fi ta'atihi aduma jidduka wa tashmiruka. Walaupun aduma besar, hebat gitu maksudnya. Fi ta'atihi, di dalam melaksanakan taat kepada Allah itu jidduka, semangatmu, jid ya. Wa tashmirika, sama, tasmir ini juga semangat ya. Tasmir itu ini nyincing baju. Nah, nyincing lengan baju apa nih? Nyincing lengan baju itu bahasa Arabnya tasmir. Maksudnya orang itu kalau nyincing, kalau bekerja terus lengan bajunya dicincing, berarti dia menandakan semangat, niat kerja gitu. Paham ya? Nah. Walaupun besar semangatmu ya di dalam melaksanakan taat kepada Allah, sangat besar sekali semangatmu, bersemangat, hebatlah gitu ya. Tetap harus kita mengakui bahwa kita ini masih kurang, nggak ada apa-apanya. Walaupun misalkan sehari semalam sudah sholat atau sholat 1000 rakaat, siapa nggak ada. Wis baca sholawat misalkan ping berapa, tetap kita harus merasa kurang, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, gitu ya. Fa inna haqqahu 'alaika 'adzim, karena hak Allah itu atasmu besar. Haknya Allah atas kamu sangat besar sekali. Nggak bisa dibalas dengan apapun. Nggak bisa dibalas dengan ibadah apapun, nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa diukur dengan apapun. Karena haknya Allah alaika atasmu besar, azim, sangat besar. Pakai sigoh mubalaghah. Aujadaka minal adam. Dia Allah yang telah mengadakanmu, aujadaka, yang telah menjadikan engkau, mengadakan. Wajah itu ada.
Dia Allah yang telah mengadakanmu minal adami, dari ketidakadaan. Dulu kita ini asalnya enggak ada, sama Allah diadakan. Wa asbaga alaikan ni'am, dan Allah telah mencurahkan pada engkau semua nikmat. Asbab, nikmat apapun sudah sama Allah itu dicurahkan pada kita, disokno gitu ya. Apa yang enggak ada pada kita ya. Semuanya sudah lengkap nikmat itu, enggak ada yang kurang. Mata bisa melihat gitu ya. Dua mata bisa melihat, hidungnya bisa mencium ya. Apa yang kurang bagi kita? Wa amalaka bil fadl wa karam, dan Allah bermuamalah, bertransaksi ya dengan kita, atau Allah itu bil fadl wal karam, dengan keutamaan dan kemuliaan. Wa bihaulihi wa quwwatihi, atau tahu, dan dengan daya upaya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah, atau tahu engkau melaksanakan taat kepada Allah. Nah, yang tadi seperti kita bahas di atas. Jadi kita hamba itu melaksanakan taat itu bukan dari dia tapi dari Allah. Memang sama Allah dijadikan seperti itu. Wa bi taufiqihi wa rahmatihi abadtahu, dan dengan taufiknya Allah, pertolongan Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, abadtahu, engkau menyembah kepada Allah ya. Sudah dijar seperti itu sama Allah, ini harus dibalas, disyukuri ya. Ini oleh karena itu hanya Allah besar atas hal ini. Kemudian wa iyyaka an tudannis qamisa imanika wa tusawwid wajha qalbika. Wa iyyaka, dan hati-hati engkau, hati-hati, an tudannisa, engkau mengotori qamisa imanika. Qamis itu baju ya maksudnya, baju keimananmu. Engkau mengotori keimananmu. Wa tusawwid wajha qalbika, dan engkau membuat hitam wajah hatimu, maksudnya engkau membuat hitam hatimu. Bi ityani ma nahaka anhu maulak, dengan cara mendatangi atau melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah ya, padamu. Jadi melaksanakan apa tadi, melakukan apa yang telah Allah larang itu pada hakikatnya berarti dia telah mengotori iman gitu ya. Membuat hitamnya hati. Bi'tiani ma nahaka, dengan cara ityan, melakukan atau mendatangi melakukan apa yang telah dilarang padamu, maulaka, oleh Tuhanmu. Wa mahma waqa'a minka dzambun walau ala sabilin nudur fa'alaika an tubadir bit taubah. Wa mahma, dan kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, mahma ya. Wa mahma, kapanpun, dimanapun, atau keadaan apapun, waqa'a minka dzambun, jatuh dari engkau dosa, atau kapanpun atau dimanapun engkau berbuat dosa gitu ya, bahasa agamanya gitu. Kapanpun engkau berbuat dosa, walau ala sabilin nudur, walaupun itu jarang dosa tadi, fa'alaika an tubadir bit taubah, maka wajib bagi engkau harus bersegera taubat. Dosa kecil, walaupun dosa kecil, gitu ya. Walaupun dosa kecil. Memang dosa kecil itu nanti dengan dia beramal soleh
dengan dia melakukan kebaikan akan terhapus. Cuma kalau ditaubati ibarat lebih resmi lagi gitu ya, lebih formal lagi. Ya. Kalau dia taubati lebih formal lagi. Minimal astagfirullah lah ya, astagfirullah gitu ya. Tubna ilallah. Tadi kita berbuat begini, begitu. Karena kalau untuk dosa itu kalau ulama tasawuf jangan melihat dosa. Ya, tapi siapa yang dia berbuat dosa? Dosa besar, dosa kecil apa sih bedanya? Ya podra itu melanggar, ya. Lawang semuanya Allah yang ngelarang. Zina yang larang Allah, gitu ya. Terus apa lagi? Gibah besar ya. Gibah itu bukan kecil ya. Gibah itu besar. Bahkan ada mengatakan paling besarnya dosa itu gibah. Dosa kecil yang ngelarang siapa? Ya Allah, podra gitu ya. Ya kan sama. Apa? La tandur ila sighoril ma'asi. Ya. Walakin indur ila man ta'si. Itu adanya. La tandur ila sighoril ma'asi, janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa. Jangan. Oh, kecil enggak boleh gitu. Walakin indur, akan tetapi lihatlah ila man ta'si, kepada siapa engkau berdosa. Ya. Watu sinil auba, dan perbagusilah al-aubah, kembalinya kepada Allah. Bagus, harus bagus kembalinya kepada Allah. Watuk sirin nadam, dan memperbanyak menyesal. Wal istighfar, dan minta ampun kepada Allah, istighfar. Banyak menyesal dan banyak meminta ampun. Wala tazalu khaifan wajilan, dan hendaklah engkau ini harus selalu, la tazalu, selalu khaifan wajilan, sama ini artinya. Harus selalu merasa takut kepada Allah. Orang mukmin itu ada dua ya, ada takut, khauf, ada roja. Jadi di sisi lain dia takut pada Allah, takut adabnya gitu ya, takut tidak dapat ampunan. Di sisi lain jangan fokus ke khauf, tapi juga harus ada roja, berharap. Nah, gitu ya. Juga nanti termasuk adabnya puasa itu. Salah satu adabnya puasa itu kalau dia sudah berbuka puasa, sudah selesai berbuka puasa, sudah mokel gitu ya, maka di hatinya salah satu adabnya harus harus ada dua perasaan ini. Perasaan khauf dan roja. Takut apa nih? Takut enggak diterima puasanya, satu. Yang kedua roja mengharap pada Allah agar diterima dosanya, gitu ya.